Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah kitab hadis yang sangat fenomenal sekali, yaitu kitab yang ada di belakang saya ini, kitab Fathul Bari. Ya, kita akan ambil satu ya dari muqaddimahnya. Ini kitab Fathul Bari. Mungkin teman-teman semuanya sudah mengetahui bahwa kitab Fathul Bari ini membicarakan tentang Shahihul Bukhari. Namun apakah kitab Fathul Bari ini ditulis langsung oleh Imam Bukhari sendiri? Tidak. Jadi kitab ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sementara kitab ini merupakan bukan terjemahan, kitab ini merupakan penjelasan ataupun syarah yang lebih luas lagi dari kitab Sahih Bukhari, dari kitabnya yang kitab Imam Bukhari yang ditulis oleh beliau. Kitab Imam Bukhari sendiri memiliki nama Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ayyamihi. Kemudian kita kenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Kemudian kitab ini bernama Fathul Bari ya. Sekarang kita berbicara tentang Imam Bukhari dulu. Imam Bukhari, beliau nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Nama Al-Bukhari dinisbatkan ke beliau karena beliau dilahirkan di kota Al-Bukhari, yaitu salah satu kota yang berada di Uzbekistan. Beliau dilahirkan pada malam Jumat tahun 194 Hijriah dan wafat pada malam Idul Fitri pada tahun 256 Hijriah. Sementara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari ini, beliau mempunyai nama asli Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Nah, menarik, beliau ini, nama asli beliau ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini nama kakek beliau yang kelima ya, nama kakek beliau yang kelima. Kemudian Al-Asqalani ini bukan tempat kelahiran beliau karena beliau dilahirkan kemudian berkembang dan meninggal di Mesir. Bahkan beliau pernah menjadi salah satu yang bekerja di Darul Ifta. Beliau kemudian Al-Asqalani ini, kita berbicara tentang nisbatnya Al-Asqalani kepada beliau ini, adalah salah satu kota yang berada di daerah Palestina ya, berada di daerah Palestina. Kenapa nama beliau dinisbatkan kepada Al-Asqalani ini? Karena kakek-kakek beliau berasal dari sana. Jadi bukan tempat kelahiran beliau, namun tempat asal dan kelahiran dari kakek-kakeknya. Beliau lahir pada tahun 773 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 852 Hijriah. Jadi periode antara Imam Bukhari dan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini lumayan jauh ya, sekitar 500 tahun lebih. Karena Imam Bukhari sendiri, beliau masih pada hidup di zaman tabi'ut tabi'in ya, zaman sahabat, kemudian zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'ut tabi'in. Nah, beliau masih hidup di kurun waktu tersebut. Sementara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau termasuk ulama-ulama mutaakhirin. Kemudian ada beberapa hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam Jami' As-Sahih beliau, yang kemudian diterangkan lebih lanjut dalam kitab Fathul Bari ini, yaitu 7.500
7.563 hadis yang dituliskan oleh beliau. Sebenarnya hadis yang dihafalkan oleh beliau ini ada 600.000 hadis lebih, seperti yang diriwayatkan oleh murid-muridnya ya. Namun beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, ini Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih atau Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari, itu 7.563 hadis. Ini karena beliau meringkasnya ya, hadis-hadis yang beliau hafalin diringkas lagi. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan nama dari kitab Sahih Bukhari ini adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar, ada Al-Mukhtasarnya, yaitu yang artinya mukhtasar ini adalah ringkasan. Jadi mungkin ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh berbagai macam riwayat yang berbeda-beda, namun mempunyai matan yang sama, sedangkan sanad-sanadnya berbeda melalui ulama ini. Mungkin ada beberapa ratusan begitu dirangkum oleh beliau menjadi satu buah hadis dan diberikan keterangan di bawah-bawahnya. Nah, makanya hadis yang terangkum dalam kitab Sahih Bukhari itu adalah sebanyak 7.563 hadis. Yang menarik dan bisa kita cermati dari hadis Imam Bukhari ini adalah hadis pertama yang dituliskan oleh beliau adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini adalah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu dari niatnya, bermula dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu tergantung pada niatnya masing-masing. Ini menandakan bahwa Imam Bukhari melalui hadis Rasulullah SAW ini seolah-olah ingin mengatakan kepada kita bahwa tolak ukur sebuah perbuatan dimulai dari niatnya. Jika perbuatan tersebut niatnya benar, maka perbuatan tersebut benar dan mendapatkan pahala. Jika niat dari perbuatan tersebut beda dengan perbuatannya, maka belum tentu dia mendapatkan pahala. Itu hadis pertama yang dimulai yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis terakhir, sekarang kita perhatikan hadis terakhir yang beliau tulis adalah hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda bahwa dua kalimat yang ringan di lidah kita, namun dua kalimat tersebut berat di timbangan nanti di akhirat adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Seolah-olah Imam Bukhari melalui hadis Rasulullah SAW ini ingin mengatakan bahwa inilah amalan-amalan tambahan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dengan niat, kemudian diakhiri dengan amalan-amalan penunjang, amalan-amalan tambahan. Ini subhanallah ya. Penyusunan saja Imam Bukhari ini betul-betul menyajikan dengan sangat bagus sekali penyajiannya ya. Oke, selanjutnya adalah cerita-cerita yang sangat dahsyat seperti yang diceritakan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ini tentang Imam Bukhari. Banyak kisah-kisah yang bisa kita pelajari atau kita uraikan pada kesempatan kali ini ya kawan-kawan ya. Yang pertama adalah apa yang menjadi landasan tolak ukur yang mendorong Imam Bukhari dalam penyusunan kitab Al-Jami' As-Sahih tersebut. Ini kita buka ya dalam Fathul Bari ini. Ini direwayatkan oleh murid beliau yang bernama Muhammad bin Sulaiman bin Faris. Ini saya bacakan. An Muhammad bin Sulaiman bin Faris qala sami'tul Bukhari yaqul ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ka'annani waqifun baina yadayhi wa biyadi mirwahatu udubin biha anhu fasa'altu ba'dul mu'abbirina faqala li anta tadhubbu anhul kadhib. Masyaallah, subhanallah, beliau yang menjadi landasan dan mendorong beliau Imam Bukhari dalam menyusun kitab Al-Jami' As-Sahih yang di dalamnya adalah hadis-hadis
Rasulullah SAW adalah karena beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW, dan di dalam mimpinya seolah-olah beliau sedang berada di samping Rasulullah SAW, sedang membawakan kipas mirwahat udubin. Ini artinya adalah sebuah seperti kipas ya, kipas yang dikipas-kipaskan oleh Imam Bukhari kepada Rasulullah SAW. Kemudian fasa'altu ba'dul mu'abbirin, beliau bertanya kepada orang-orang yang ahli mimpi. Kemudian ahli mimpi tersebut mengatakan anta tadubu anhul kadib, yang mana artinya kamulah yang nanti akan menjaga Rasulullah SAW dari kebohongan. Subhanallah. Inilah yang menjadi landasan Imam Bukhari dalam menyusun hadis-hadis Rasulullah SAW, karena beliau bermimpi bertemu Rasulullah. Ya, bukan hanya beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW, tapi bahkan murid-murid beliau bermimpi beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi dimimpikan orang lain, yang mana orang lain ini adalah muridnya. Murid tersebut bernama Muhammad bin Abi Hatim, seperti tertulis dalam kitab Fathul Bari ini. Sami'tu Muhammad bin Abi Hatim al-Bukhari al-Waraq yaqul ra'aitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari fil manami yamshi khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi fakullama rafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qadamahu wada'a al-Bukhari qadamahu fi dhalikal mawdi'. Subhanallah. Yang artinya adalah Muhammad bin Abi Hatim pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW dan Imam Bukhari, yang mana dalam mimpi tersebut Imam Bukhari berjalan di belakang Rasulullah SAW. Setiap kali Rasulullah SAW mengangkat kakinya, ya, lama rafa Nabi SAW qadamahu, maka Imam Bukhari meletakkan kakinya di bekas jejak kaki Rasulullah SAW tersebut, seolah-olah Rasulullah meninggalkan sebuah jejak. Kemudian setelahnya Imam Bukhari berjalan dan pas melewati jejak tersebut. Ini menandakan bahwa jerih payah Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW ini insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan direstui oleh Rasulullah SAW. Karena ketika orang berjalan, kemudian jalannya tersebut meninggalkan jejak, kemudian jejak tersebut diikuti oleh orang tersebut, orang yang datang setelahnya, itu menandakan apa? Menandakan bahwa amalan apa yang diperbuat itu sama dengan orang yang ditinggalkan jejaknya tadi. Ya, bahkan bukan hanya murid beliau yang bernama Muhammad bin Abi Hatim tadi yang memimpikan beliau, bahkan ada seorang ahli hikmah yang bernama Syekh Najm bin Fudail. Beliau juga pernah bermimpi memimpikan hal yang sama seperti hal yang dimimpikan oleh Muhammad bin Abi Hatim. Jadi Imam Bukhari berjalan di belakang Rasulullah SAW, kemudian setiap kali Rasulullah SAW mengangkat kakinya dan meninggalkan jejak, maka Imam Bukhari meletakkan kakinya di bekas jejak kaki Rasulullah SAW tersebut. Dua orang yang memimpikan hal tersebut. Subhanallah. Ini menandakan bahwa amal perbuatan jerih payah yang telah dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullah berada pada jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada beberapa cerita menarik lagi yang bisa kita ungkapkan, kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kedisiplinan beliau Imam Bukhari dalam penulisan hadis Rasulullah SAW. Ini adalah beliau setiap kali menuliskan satu hadis, maka beliau mewajibkan diri beliau untuk mandi dan sholat 2 rakaat. Subhanallah. Yang meriwayatkan ini saya bacakan ya. Yaqulu sami'tu ini siapa yang yaqulu ini? Muhammad bin Maki al-Kashmihani yaqul sami'tu Muhammad bin Yusuf al-Farabri. Jadi yang meriwayatkan adalah murid beliau Muhammad bin Yusuf al-Farabri. Yaqul qala al-Bukhari ma katabtu fi kitabis sahih haditsan illa igtasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'ataini. Yang artinya saya tidak menuliskan satu buah hadis pun dalam buku saya Sahih Jami' as-Sahih tersebut
illa ightasaltu, kecuali saya mandi sebelum itu, mandi terlebih dahulu. Itu rakaat ini, dan saya sholat 2 rakaat. Ini menandakan bahwa betapa disiplinnya beliau. Jadi ketika beliau meneliti satu buah hadis, mentahqiqnya dengan sebaik-baik penelitian, maka untuk meyakinkan hati beliau, seolah-olah begitu ya, untuk memantapkan hati beliau, satu hadis maka beliau mandi dan sholat 2 rakaat. Bayangkan ada 6.000 mohon maaf, ada 7.563 hadis yang beliau tuliskan, dan beliau istiqomah dalam melaksanakan hal tersebut. Subhanallah. Ini memang ulama-ulama terdahulu ini memang tidak ada duanya. Berkat jasanya lah segala ilmu-ilmu Islam tersampaikan kepada kita dengan baik. Salah satunya adalah karya dan jeripayah dari Imam Bukhari ini dalam ilmu hadis. Terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah-kisah di atas adalah betapa ulama-ulama salaf terdahulu seperti Imam Bukhari ini mengajarkan kepada kita akan disiplin dalam menuntut ilmu. Halnya beliau tidak menuliskan hadis kecuali beliau mandi dan sholat 2 rakaat. Itu betapa beliau disiplinnya dalam menuntut ilmu. Betapa beliau mengajarkan kepada kita arti dari sebuah kedisiplinan. Ya. Dan Allah menjaga mereka dan menunjukkan mereka bahwa amalan-amalan mereka, karya-karya fenomenal mereka berada pada jalan yang hak dan berada pada jalan yang benar. Kita sebagai penuntut ilmu, agar selalu melestarikan karya-karya ulama-ulama seperti hanya kitab Sahih Bukhari ini, seperti hanya kitab Fathul Bari ini, yang menjadi penjelasan lebih luas lagi, menjadi ada sekitar 13-15 jilid ini, agar kita mempelajarinya, agar kita menghafalkannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar lagi ilmu hadis, dan mari kita lestarikan ilmu ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.